Yang gue agak ragu adalah polisi itu sampai detik ini ngejar pengakuan, Hmm, ngejar saksi dan pengakuan. oke. Tapi yang paling menarik adalah menurut gua, kenapa nggak bermula dari scientific evidence? Ya. Ketika ngebaca otopsi, tuntutan jaksa, itu buat gua aneh. Hmm. Guys, sekarang ini nih lagi rame, bahkan udah beberapa bulan terakhir. Kita ini disuguhkan oleh drama dari Cirebon. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Arsita Dewi, bukan Vina Panduwinata, dan Eki. Nah, persoalannya yang kita lihat ini berkembang kemana-mana, nggak jelas. Karena memang kasusnya udah lama ya, 2016. 8 tahun. 8 tahun. Dengan kemampuan orang terbatas mengingat dan sebagainya. Nah, tetapi yang lebih menarik ini adalah yang Hotman bilang nih. Apa tuh? Hotman itu bilang bahwa kasus ini tidak akan menemukan keadilan. Bahkan ketika Peggy yang belakangan itu akhirnya ditangkap oleh polisi, itu dinyatakan juga bersalah, kasus ini, korban ini tidak mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena hanya dalam waktu singkat tiba-tiba muncul nama Peggy, dan dari Peggy tiba-tiba seperti ini, dia adalah tersangka. Nah, bahkan Hotman itu minta supaya ini nih dibuat sebuah tim pencari fakta. Dia minta supaya Presiden Jokowi ini membuat tim itu. Gimana nih, Le? Hotman tuh lawyernya siapa? Hotman tuh lawyernya Vina, korban almarhumah. Kalau gua gini lihat, reaksi polisi, gua apresiasi lah ya reaksi polisi narik nih kasus jadi ke Polda Jabar. Kasusnya kan Cirebon tuh. Cirebon. Tarik ke Jabar, bergerak cepat, gua sih apresiasi lah di sini. Di sini. Cuma yang gua khawatirkan gitu kan, bukan sama ya, bukan membandingkan dengan Hotman. Dari soal keadilan. Nah, yang gua agak ragu adalah polisi itu sampai detik ini ngejar pengakuan, ngejar saksi dan pengakuan. Oke. Kalau buat gua, ya alat bukti itu memang pengakuan saksi. Tapi yang paling menarik adalah menurut gua, kenapa nggak bermula dari scientific evidence? Ya. Ya kan? Scientific evidence itu apa sih? Otopsi. Ya. Kan di otopsi itu terjelas tuh. Ya. Penyebab Penyebabnya, kematian, segala macam tuh. tanda-tanda kekerasan, Nah, tanda-tanda perkosaan. bener. Nah, itu yang gua kemudian ketika ngebaca otopsi, tuntutan jaksa, itu buat gua aneh. Bertanya lah, bukan aneh ya, tapi muncul pertanyaan. Misalkan gini, Vina sama almarhumah Vina sama almarhum Eki itu meninggal karena apa sih penyebabnya? Ya. Di dalam tuntutan jaksa dan kemudian berkembang itu dibunuh. Di dalam tuntutan jaksa disebutkan ada tusukan samurai. Ya. Kemudian ada pemerkosaan, Ya. gitu kan? Nah, itu kan kemudian harus dilihat di otopsinya kan? Ya. Apakah di dalam tubuh korban ini ada bekas tusukan? Di otopsi tidak. Tidak ditemukan. Kemudian yang kedua, apakah ada pemerkosaan? Di dalam otopsi ditemukan ada sperma. Menariknya adalah dalam kasus sperma ini adalah polisi tidak melakukan tes DNA dengan alasan spermanya sudah rusak. Ya kan? Dari dua kasus ini kan gue lihat, oke, berarti tidak ada pembunuhan nih. Tidak ada penusukan oleh samurai. Karena di tubuh korban hasil otopsi tidak ditemukan adanya bekas senjata tajam. Tidak ada. Benda tajam. Benda tajam nggak ada kan? Atau adanya benda tumpul bekas. Nah, di dalam kasus sperma ditemukan sperma. Pertanyaannya adalah, apakah almarhumah Vina ini diperkosa? Ya. Itu kan pertanyaan tuh. Ya. Jika benar diperkosa, maka harus ditemukan adalah, mohon maaf,
ada kerusakan tuh Ya, di korban. karena ruda paksa. Karena ruda paksa kan. Di dalam otopsi, apakah ditemukan kerusakan itu? Tidak ditemukan. Berarti sperma yang ditemukan itu bukan hasil dari ruda paksa kan? Iya kan? Kesimpulannya di situ kan urut-urutnya kan. Ini gila nih ini nih, guys. Makanya sebenarnya kalau di kriminal, ini nih kasus Vina ini kan kita menjadi kemana-mana karena kita tidak berbasis kepada pengungkapan sebuah kasus kriminal. Betul. Kasus kriminal itu kan dimulai dari TKP. Tuh. Yang kedua dimulai juga dari proses ident. Tuh. Yang ketiga dilakukan juga hasil autopsi. Nah, dari sanalah kelihatan. Nah, setelah itu baru bukti kan, bukti-bukti. Baru setelah itu saksi. Nah, yang menarik nih, Le. Ini kan semua udah terungkap misalnya ini di persidangan. Hasil autopsi ada nggak di persidangan? Pasti ada kan diungkap. Terus bukti-bukti yang tadi yang lu sebutkan. Apakah ini ruda paksa atau apa, atau spermanya gimana dan sebagainya. Ini kan udah terungkap. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba diramekan tanpa menyentuh itu gitu loh. Ya, itu dia yang gua mengatakan. Gua ragu ketika polisi mengejar pengakuan. Kenapa gua ragu gitu? Kenapa gua ragu? Karena pengakuan seseorang itu mengandalkan kepada satu hal. Ingatan. Daya ingat. Ingatan orang itu bias. Contoh kasus. Kita mengingat demo tahun 98. Pada saat tahun 98 sama sekarang itu berbeda. Iya dong, Karena, pasti. Iya kan? Ingatan kita dipengaruhi oleh pengetahuan publik. Ingatan kita dipengaruhi oleh pilihan-pilihan politik kita. Itu kan sangat mempengaruhi. Nah, begitupun dalam kasus kejahatan. Ingatan seseorang itu bisa terpengaruhi oleh paksaan, iming-iming, dan lingkungan. Nah, kalau dikejar ini, polisi mengejar terhadap pengakuan ini, gua khawatir kesimpulan yang dihasilkan pun bias. Itu sebabnya kalau gua mengatakan, ya Hotman sebagai ahli hukum wajar dia mengatakan tidak akan ditemukan keadilan. Termasuk Mahfud ya. Mahfud yang menilai bahwa inilah sebagai salah satu juga bahwa hukum kita ini nggak jelas ininya nih. Scientific evidence itu kan mestinya jadi patokan utama dalam kasus ini. Ya, jadi bayangkan sekarang nih, setelah 8 tahun lewat, tiba-tiba seperti lu bilang dicari soal mengejar pengakuan. Sehingga muncullah macam-macam mulai dari Sakakal. Ya. Sakatayal apa-apa. Dia juga yang mencabut yang dulu karena disiksa dan sebagainya. Yang kedua, ini kemarin ini juga malah muncul ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi, yang minta perlindungan dari saksi. Sebagai para saksi, iya. Walaupun LPSK belum mau karena nggak ngerti motifnya dan sebagainya, masih belum clear. Nah, yang lain adalah beberapa tersangka itu tidak pernah juga menyebut Peggy misalnya. Ada di dalam nama Peggy itu ada dalam berkas tuntutan. Dalam BAP juga. BAP ada. Oke. Nah, tiba-tiba Peggy ditangkap, dia berani katanya bersumpah mati atau apapun dia tidak terlibat. Nah, yang kita bicara ini semuanya kan hanya katanya. Pengakuan-pengakuan. Betul banget. Padahal basis fakta. Nah, itu yang gue bilang kayak tadi, mencabut BAP biasa orang bahasanya ya, orang yang dituduh melakukan kejahatan itu biasa tuh menolak, mencabut BAP dan segala macam itu. Tetapi kan publik ini kemudian disajikan orang hilang buron DPO itu ada 3. Yang ditangkap cuma 1 dan dinyatakan yang 2 adalah tidak ada. Itu kan aneh. Aneh karena itu di persidangan loh, fakta persidangan. Ya. Nah, menariknya lagi nih. Di kasus ini sekarang ini ditangani oleh orang-orang top nih. Satu, polisi itu perhatian besar, lu bilang kan tadi Kapolda kan. Polda Jabar. Yang kedua,
kuasa hukum korban Hotman Paris Hutapea. Yang ketiga, Otto Hasibuan, Ketua Umum Peradi. Tetapi kenapa mereka juga tidak mengacu ke bukti-bukti awal ya, scientific evidence ya? Kalau gue sih, pastilah mereka punya. Pastilah gitu, kaliber Hotman, kaliber Otto gitu ya. Pastilah mereka punya otopsi itu, scientific evidence itu. Mereka punya dan mereka membaca itu. Membaca hasil otopsi. Makanya kan kemudian ngelihat ini ngegelinding terus berita. Bahasanya digoreng terus kan. Digoreng terus. Nah, gua ngelihat jika ini kemudian diangkat scientific evidence ini dalam persidangan. Ini kan 11 ya udah 11. udah divonis kan. Oh, enggak, yang divonis itu 8. 8 kan yang udah divonis. Kalau dia ngajuin lagi PK dengan berbasis scientific evidence, menurut gua ya, dia kemungkinan lolosnya besar. Kenapa? Scientific evidence. Tidak ada pembunuhan. Iya kan? Oh, oke. Tidak ada pembunuhan samurai kan? Tidak dibunuh oleh samurai. Kemudian yang kedua, tadi tuh pemerkosaan. Delik pemerkosaannya dalam tanda petik bisa diperdebatkan. Ruda paksanya. Gua ngelihatnya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, dasar inilah yang kemudian menurut gua kasus Vina ini menarik. Menarik karena para pencari keadilan tuh kayak dapat tunggangan gitu. Oh, ternyata orang kan gini. Publik itu publik itu mengatakan kasus itu bisa dimainin. Kalau gua ngelihatnya, kenapa Vina begitu heboh gitu? Karena publik meragukan penegakan hukum di Indonesia. Oke, gue mau tanya sekarang yang soal tadi bukti-bukti yang scientific evidence tadi ya. Itu lo dapat itu data itu sahih? Yes. Ya kalau tidak, ya tinggal gini kalau data begitu kan, data itu sahih atau tidak gitu kan? Data itu bisa dibuktikan lewat, oh ini datanya tidak sahih, oh ini datanya bikinan. Karena selama tidak ada counter, kan berarti data itu benar adanya kan? Ya, kan kalau misalnya data itu, maksud gua kalau misalnya data itu juga yang benar dipakai ya di persidangan, gugur loh itu perkara. Punya kemungkinan gugur. Punya kemungkinan gugur. Artinya kan sebenarnya di situ ada hakim, ada jaksa, ada pembela, penasihat hukum. Nah, ini kan terungkap nih di persidangan. Dan itu kata pengacaranya salah satu terdakwa, terpidana. Itu mereka udah ngadu ke KY, udah mengadu ke Jamwas dulu. Soal barang bukti ini. Soal hasil otopsi, bukti-bukti sudah melapor ke KY, ke Jamwas, kejaksaan. Nah ini momentumnya di mana sih? Di film. Kan ini meledaknya setelah film kan? Iya, karena setelah di film. Setelah film, kemudian Dewan Pertimbangan Netizen bekerja. Keluarlah ini. Sampai kan kemudian diakui oleh polisi kan. Bahasanya gini, kasus ini tidak akan begini kalau tidak viral kan gitu kan. Itu kan diakuin. Dewan Pertimbangan Netizen bekerja dengan baik dan benar. Kan poinnya di situ tuh. Jadi gua ngelihat kasus ini menarik karena ada banyak isu, salah satunya tadi. Gua menangkap bahwa ini adalah ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kemudian muncul sebuah karya seni yang berupa film. Kemudian itu diteruskan oleh para Dewan Pertimbangan Netizen lewat sosmed, jadi viral, bergerak gitu loh. Ngeri nih. Ngerinya maksud gua gini. Bayangkan kalau misalnya itu betul bahwa sebenarnya ini tidak ada kasus pengeroyokan, tidak ada kasus perkosaan. Ngeri kali. Ngeri. Itu kan publik kemudian lari situ. Yang disayangkan adalah buat gua bumbunya yang keramaian. Ya, bumbunya ini yang keramaian ini. Nah, tapi maksud gue juga ini kan menjadi serba salah di kepolisian ya. Atau inilah saatnya keberanian
dari para penegak hukum, terutama dari Polri, untuk mengungkap kembali fakta-fakta hukumnya dalam kasus ini. Ya tadi yang terutama berkaitan dengan scientific evidence. Jangan sampai ini kan kayak kasus sum kuning nih. Nah, Tapi kan sum kuning tahun 70 tuh. 70-an. Kan sekarang abadnya udah abad modern, abad teknologi. Soal DNA, soal scientific, itu sudah biasa kan harusnya Betul. kasus-kasus kriminal diungkapnya harus seperti itu. Betul. Bahkan dalam proses itu kan ada aneh tuh, janggal ya. Janggal tuh misalkan gini. Dulu itu kasus ini pertama kali dibongkar lagi kan, pertama itu kan kecelakaan tunggal. Kasus ini. Iya. Polsek kecelakaan tunggal. Kemudian naik ke Polres, tiba-tiba dibuka lagi kan, ditelusuri, diinvestigasi lah. Pertanyaannya adalah, siapakah yang melakukan investigasi itu? Polres ya? Yang melakukan penyelidikan ulang. Harusnya kan Reskrimum, Krimum, atau Laka Lantas. Lantas, karena kecelakaan lalu lintas misalnya. Ternyata ini dilakukan oleh narkoba. Nah ini kan sebuah pertanyaan buat publik, kenapa narkoba yang diturunin? Narkoba ini. Makanya kan ada satu terdakwa, terpidana lah sekarang, yang ditarik kan, ternyata kasusnya berbeda kan, bukan pengeroyokan, dia kasusnya narkoba. Dan dia lakuin. Nah yang begini-begini kan publik itu, bahasanya publik itu nggak bodoh loh, publik itu mencatat rentetan kasus ini. Oh yang meliti ini, kemudian ini diotopsi begini, diotopsi tidak ada penusukan, kok ininya penusukan. Diotopsi ya ada sperma, tapi spermanya bukan ruda paksa. Publik itu mencatat dan menggabungkan ini semua. Nah, repotnya kalau gua kan sederhana misalkan, apakah di dalam kasus Vina itu ada tokoh penting nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada misalnya yang tersinggung-singgung itu ya, misalnya kaitan dengan anaknya Dai Bahtiar, cucunya ya kali ya. Cucunya ya. Terus yang kedua, tapi itu kan terlalu jauh dan nggak ada ininya. Nah yang kedua, tiba-tiba misalnya diinikan lagi anak bupati. Tapi kan umurnya juga pada saat kejadian belasan. Nah terus yang lain lagi ya, ini hanya anak itu kan, Rudiana kan. Jadi gua lihat itu tidak tokoh besar. Tidak ada tokoh besar. Untuk kasus remote nih dari Jakarta, ada di Cirebon. Tapi kan kemudian meledak. Kalau gua ngelihatnya, ini hasil kerjanya Dewan Pertimbangan Netizen nih. Itu kasus. Yang kedua adalah pertanyaan, kenapa munculnya 8 tahun kemudian? Itu rentetan-rentetannya ya. Yang lagi-lagi kalau gua ngelihat, nonton, membaca, melihat, yang gua lihat itu adalah bumbunya kebanyakan. Tapi kan kemana-mana tokoh besar. Tapi itu juga menarik sih. Itu memang nanti angle lain kali. Tapi gue pengen bertanya ke lu. Apa? Lu kan sebagai wartawan investigasi. Kedua, lu pernah menulis buku investigasi. Pertanyaan gue, kalau lu jadi wartawan nih untuk kasus ini, apa yang akan lu lakuin? Gue sih sebenarnya pengen juga mengkritisi banget ini nih. Harusnya sebenarnya menurut gue, supaya ini tidak berlarut-larut, sebagai seorang siapapun yang dia backgroundnya jurnalis dan dia melaksanakan pekerjaan profesinya, maka di dalam kasus kriminal seperti ini harusnya dia melakukannya secara kronologis. Maksudnya gimana? Dia akan tahun 2016 dia akan menemui penyidik ketika itu di polsek. Yang kedua, kenapa ketika itu kesimpulannya itu adalah laka lantas biasa yang mengakibatkan meninggal. Dia ke TKP. Dia periksa lagi di situ tuh. Dia cari saksi. Misalnya seperti itu. Nah setelah itu tiba-tiba ini berubah. Nah harus ditelusurin lagi. Ini berubah karena siapa ketika itu? Apa alasannya? Apa buktinya? Kok tiba-tiba hanya dalam tempo 2 minggu akhirnya berubah. Pembunuhan dan sebagainya. Berarti ada saksi lagi. Berarti ada bukti-bukti lagi. Nah, maka semuanya harus berangkat seperti gue bilang itu dari TKP, dari scientific evidence.
yang ketiga dari saksi. Sekian. Nah, itu basic menurut gue. Kenapa nggak ada ya? Hah? Itulah. Ini sekarang yang gue agak sedikit kesel itu sebenarnya Pengen jadi wartawan lagi ya? bukan. Kenapa sih yang diberitain itu hanya dari mulut ke mulut? Katanya. Ini katanya, ini jadi saksi, ini jadi gini. Ini Peggy diperiksa di misalnya apa psikotes dites. Nggak ada yang membicarakan mengenai data lu itu. Nah sayangnya lu bukan wartawan lagi juga tuh. Saya temannya Pak Daji. Publik tuh bahkan mencatat gini, Dad. Publik itu mengatakan bahwa 2 korban ini sebelumnya disiksa di rumah kosong kan, di tanah kosong. Tanah kosong. Gebukin segala macam, dibunuh. Kemudian dibawa ke jalan kan. Publik itu bahkan sampai mencatat begini. Genangan darah itu ada di mana? Iya. Mesti jadi tanah kosong kan? Iya dong. Ternyata genangan darahnya ada di tempat kejadian. Iya dong. Kalau di tempat kejadian, berarti kan enggak, walaupun sebenarnya kalau yang kronologis yang kita baca nih di media kan digebukin dulu. Tusuk di tanah kosong. Iya, intinya setelah itu dibawa ke jembatan penyeberangan, terus diletakkan di sana. Dilindas segala macam. Ke publik itu mencatat. Kalau dia dibunuhnya di jembatan penyeberangan, genangan darah itu harusnya ada di sana. Ada. Ternyata, pasti. Ternyata nggak ada genangan darah. Kalau misalnya lu ditusuk, pasti ada darah. Lu digebukin, pasti juga ada ceceran darah juga. Nah, itu pertanyaan publik tuh mencatat di situ. Iya, persoalannya itu dia. Tidak ada sekarang ini di pemberitaan yang mengutak-ngatik mengenai barang bukti. Ya, scientific evidence itu kayak diabaikan ya. Padahal betul. Kayak sperma kan tadi udah jelas clear. Harusnya ada DNA. Terus yang kedua senjata tajam, harusnya ada sidik jari, ident. Ya kan semuanya lengkap tuh harusnya. Ya, jadi itu guys, kita berharap ada keberanian dari Polri. Kita harus mendorong bahwa harus benar-benar basisnya itu adalah scientific evidence. Yang kedua, jurnalis ya. Jurnalis tuh. Sebagai jurnalis harusnya masa kalah sama Dewan Pertimbangan Netizen. Tapi karena netizen kita jangan sampai mainstream malah terjebak kepada medsos. Benar. Itu jadi, saat ini tuh kayak follower ya mainstream ya. Betul. Jadi yang dibicarakan itu tidak ke substansi. Benar. Jadi ini kritik lah, boleh dong kita kritik. Lu nggak mau investigasi yang ini? Kita susah ini ya. Lu nggak mau? Emang kenapa? Kita udah bukan wartawan. Bapak udah sepuh ya. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?